Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya kira kita pernah mendengar kata halal dan haram, saudara ya. Nah, dua kata ini dari bahasa Arab tentunya. Kata halal itu artinya adalah segala sesuatu yang sah ataupun segala sesuatu yang diizinkan, diperbolehkan oleh agama. Tentu sesuai dengan aturan-aturan agama, saudara ya. Kemudian kata haram itu artinya adalah sesuatu yang sebaliknya, yang dilarang oleh agama, yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang beragama, supaya tidak mencemarkan dirinya ataupun menajiskan dirinya. Nah, saudara, berkaitan dengan hal tersebut, mari kita simak dan renungkan apa kata Tuhan Yesus mengenai hal ini, saudara ya. Kita membaca bagian firman Tuhan dalam Markus pasal 7 14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari teks yang kita baca ini, Tuhan Yesus menyoroti pandangan mereka tentang perkara halal dan haram. Dan saudara, di sini kita melihat bahwa mereka beranggapan bahwa makanan yang mereka makan, yang masuk ke dalam perut seseorang itu, itulah yang disebut dengan haram ataupun menajiskan seseorang dan membuat seseorang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus mempunyai pandangan dan pengajaran yang berbeda dengan pandangan dan paham daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Nah, saudara-saudara, di sini menarik sekali bahwa Tuhan Yesus langsung menyorot pandangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu berkaitan dengan apa yang mereka makan, masuk ke dalam mulut, bukan ke hati tetapi ke perut, saudara. Lalu dikatakan nanti setelah itu dibuang ke jamban. Nah, apa yang masuk itu tidaklah najis. Tetapi apa yang keluar itulah yang najis. Nah, saudara, kata menajiskan di sini sama dengan kata yang kita paham dengan kata haram itu, saudara. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata defiled. Artinya adalah cemar ataupun bernoda, dan juga bisa artinya kotor. Artinya seseorang yang najis itu adalah orang yang tercemar hidupnya, ternoda hidupnya, dan kotor hidupnya. Tentu hal ini, saudara, berbicara tentang hidup yang ternodai dalam perspektif keagamaan ataupun dalam pandangan agama, saudara. Jadi siapapun yang makan makanan yang tidak diizinkan oleh agama, maka itu akan membuat seseorang itu haram ataupun menajiskan diri seseorang hadapan Tuhan.
Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata begini, sekali lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Setelah kalau kita lihat daftar-daftar ini, cukup banyak daftar-daftar yang tentu mempengaruhi diri kita dan juga mempengaruhi orang lain. Maksudnya adalah daftar-daftar yang ada di sini yang Tuhan Yesus daftarkan, saudara, hal-hal yang jahat, yang kotor itu bukan serta-merta keluar begitu saja, saudara, tetapi itu adalah kandungan apa yang ada di hati seseorang. Dengan pikiran yang jahat, lalu timbul niat-niat jahat, timbul niat untuk melakukan percabulan, timbul niat untuk melakukan pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara, semuanya itu bersumber dari sumber yang sama, yaitu hati manusia. Kalau saudara, hati kita hati yang kotor, maka outputnya, keluarnya juga kotor. Kita tidak bisa mengharapkan saudara, hati kita bersih, keluarnya kotor. Ataupun hati kita kotor, keluarnya bersih. Tidak mungkin, saudara. Seperti halnya mata air yang kotor, maka saudara, dia akan mengalir air yang kotor juga. Begitu pula hati yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat, perkataan yang jahat, keinginan yang jahat, hawa nafsu yang jahat, dan segala perkataan-perkataan yang jahat yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, yang menajiskan kita itu bukan apa yang kita makan, saudara. Ya, kita bersyukur sebagai orang percaya firman Tuhan berkata segala sesuatu itu halal bagi kita, saudara ya. Halal bagiku, kata Paulus. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah dikuduskan melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, saudara. Tetapi saudara, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga sikap hati kita. Yang menajiskan itu bukan sesuatu yang kita makan, atau bukan sesuatu yang masuk ke mulut kita lalu ke perut kita. Yang menajiskan kita adalah apa yang keluar dari hati kita. Apa yang keluar dari ucapan-ucapan kita, perkataan kotor yang spontan mungkin kita katakan. Saudara, jika kita menjaga makanan kita dengan ketat, tetapi produksi hati kita adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang mencemarkan, baik mencemarkan diri kita dan mencemarkan orang lain, saudara. Itulah yang sesungguhnya yang haram, yang tidak boleh kita lakukan. Saudara, kita baru saja heboh dengan peristiwa yang terjadi di negeri ini. Demo besar-besaran terjadi yang berakhir dengan tindakan anarkis, bahkan saudara menelan korban jiwa. Saudara, masalahnya apa, saudara? Sebenarnya sederhana sekali. Tidak hanya berkaitan dengan tuntutan karena kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi amarah masyarakat itu muncul oleh karena perkataan-perkataan yang melukai hati masyarakat dengan tindakan-tindakan gestur yang melukai hati masyarakat. Saudara, akibatnya sangat fatal. Kita mengalami banyak kerusakan dan bahkan kehilangan segala-galanya. Mari kita belajar untuk menata hati kita ini dengan baik, saudara. Agar apa yang keluar dari perbendaharaan kata kita, dari tindakan kita, tidak melukai orang lain. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana perkataan-perkataan kita yang kita ucapkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari lingkungan kecil. Bagaimana perkataan kita dengan suami kita, dengan istri kita. Bagaimana perkataan kita terhadap anak-anak kita dan kepada orang tua kita. Adakah perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan? Adakah perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang membawa berkat bagi orang lain? Atau jangan-jangan saudara,
perkataan spontan kita kepada orang terdekat kita, perkataan yang melukai hati mereka, perkataan yang mengecewakan mereka, perkataan-perkataan yang kita tidak sadar mencemarkan diri kita, mencemarkan orang lain, dan tentu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam firman Tuhan katakan Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya kira ini ayat yang sangat terkenal sekali dan familiar, tapi yang penting adalah bukan seberapa banyak atau beberapa sering kita mendengar ayat ini, tapi seberapa banyak kita belajar untuk mentaatinya. Memelihara hati kita, saudara, agar segala sesuatu, sekali lagi yang kita katakan, tidak menjadi celah, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Justru, perkataan-perkataan yang kita lahirkan dari bibir mulut kita, perbenaran kata yang kita ucapkan, mendatangkan kesukaan dan mendatangkan berkat bagi orang lain, dan tentu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menata hati kami seperti yang Tuhan inginkan. Karena dari hati kami terpancarlah kehidupan. Apakah perkataan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau menjadi berkat bagi orang lain? Tuhan, tolonglah kami agar apapun yang kami katakan dan lakukan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mengetahui kebenaran ini, tetapi kami menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.